Kamera wah, harga murah? Gak usah heran deh, udah pasti datangnya dari Xiaomi. Berhubung sekarang udah semakin banyak saingannya, sekarang Xiaomi juga merilis salah satu smartphone yang mampu menggemparkan pasarnya. Apalagi kalau bukan Xiaomi 13T. Smartphone ini merupakan generasi penerus dari Xiaomi 12T yang dirilis pada tahun 2022. Kalau gua denger-denger dari berita yang beredar, 13T ini katanya juga lebih banyak upgrade-nya dari yang sebelumnya. Penasaran gak sih kira-kira sebagus apa generasi yang terbaru ini? Hai guys, bareng gua Nasro, yuk kita masuk intro. Sebelum lanjut ke pembahasan, gue mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu sekarang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi yang bakal terus kita update di channel ini. Nah, balik lagi kita lanjut bahas spesifikasi dan fitur. Salah satu hal yang paling diunggulkan dari smartphone ini adalah kameranya. Tidak hanya berbekal dengan angka resolusi yang tinggi, tapi saat ini Xiaomi 13T hadir dengan menggandeng Leica. Fitur ini mampu menghasilkan tampilan khas Leica melalui teknologi lensa. Makanya nggak heran kalau produk Xiaomi yang satu ini cukup banyak peminatnya. Berhubung gue udah pakai selama kurang lebih 1 bulan, jadi gue bakal kasih tahu ke kalian apa yang gue rasain selama pakai HP ini. Jujur, alasan gue beli HP ini buat main game dan nonton konser. Gue udah ancang-ancang kalau dapet tempat yang terlalu jauh, seenggaknya gue bisa lihat pakai kamera ini. Walaupun hasil dari zoom 20 ini kelihatan agak ngeblur, tapi masih bisa kelihatan lah ada idola gue di stage. Untuk kameranya sendiri, di sini ada 4 ya guys. Ultrawide 12MP, kamera video 50MP, dan telefoto 50MP, serta kamera depannya 20MP. Ini dia hasilnya. Gue juga ada nyoba pakai mode malam. Menurut gue hasil pencahayaannya cukup beda. Ini mode malam dan ini mode normal. Nah, mode malam kelihatan lebih akurat warnanya dengan objek asli, sedangkan mode normal pencahayaannya terlalu terang. Buat hasil fotonya juga kelihatan mulus. Bahkan kalau kita selfie pun kulitnya juga kelihatan tanpa pori-pori. Ada satu yang disayangkan di sini, yaitu video. Hasil video menggunakan kamera belakang kelihatan kurang smooth. Kalian bisa lihat di sini. Oke guys, kita akan coba gimana stabilizer si kamera Xiaomi 13T Leica kalau dipakai buat lari. 1, 2, 3. Beberapa bagian ada yang patah-patah, padahal untuk stabilizernya sendiri udah oke banget. Sementara kalau pakai kamera depan aman sih. Menurut gua untuk kamera depannya ini smooth sih guys. Gua perpindahan juga nggak patah-patah kayak kamera belakang sih. Oke. Sejauh ini kalau untuk kamera menurut gua tetap oke sih. Lanjut tes gaming. Dari awal gue punya HP ini, gue langsung download Genshin Impact dan Mobile Legends. Dua-duanya udah gue coba, pergerakannya cukup smooth. Ini berkat chipsetnya yang kenceng, MediaTek Dimensity 8200 Ultra sama refresh rate yang tinggi, 144Hz. Gue sempet nyobain main ML selama 34 menit dari baterai 100%, sisa 87%. Nah, di sini sudah mulai panas. Abis itu gue lanjut main Genshin Impact 8 menitan, agak patah-patah. Menurut gue gak terlalu ngaruh sih, karena cuma sebentar. Mungkin juga karena efek perpindahan game ya, jadi ada patahnya. Kemudian kalau buat pemakaian, gue sebenarnya nggak terlalu aktif bersosial media di HP ini. Paling buat main TikTok sama Instagram aja. Gue TikTokan dari jam 5:55 sampai 6:35 menit, berkurang sekitar 10%. Sementara pas gue buka Reels Instagram selama 13 menit berkurang 6%. Gak berasa, scroll tiba-tiba udah berkurang cukup banyak. Tapi kalau buat proses ngecharge-nya cepet kok guys, jadi nggak usah khawatir. Gua ngecas dari baterai 77% sampai 100% cuma butuh waktu kurang lebih 20 menitan. Untuk kapasitas baterainya sendiri ada 5000 mAh. Jujur, gue suka banget sih sama desain dari Xiaomi di HP ini. Sebenarnya gue pengen ambil warna biru waktu itu, tapi warnanya kosong, jadi beralih ke warna hitam. Tapi tetap bagus.
untuk desainnya. Di bagian kanan ada tombol power dan tombol volume. Di bagian bawah ada slot untuk SIM card, port Type-C, dan juga speaker. By the way, di HP ini udah nggak ada slot untuk micro SD dan earphone kabel ya guys, tapi udah ngedukung eSIM. Nah, kalau bagian atasnya ada lubang mikrofon dan speaker serta sensor IR blaster untuk remote. Hal yang gue suka lagi, HP ini tuh ringan, enak dibawa kemana-mana, dan juga nggak licin kalau kelamaan dipegang. Rasanya pas di genggaman, apalagi kalau buat main game. Layarnya juga udah pakai AMOLED dengan ukuran 6,67 inch dan dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, fitur-fitur pendukungnya juga cukup banyak. Ada layar Pro HDR, Dolby Vision, SDR10+, SDR10, touch sampling, rate-nya hingga 480 Hz. Kecerahannya juga bisa sampai 2600 nits, dan yang pasti warna yang ada di HP ini akurat ya, karena terdiri dari 68 miliar warna. Jadi mata tetap nyaman pas melihat ke layar HP. Oh iya, kalian juga bisa sesuaiin tingkat kecerahannya dengan sinar matahari secara otomatis. Walaupun terbilang nggak terlalu penting, tapi ini ngebantu banget. Selain kualitas layar yang bagus, audionya juga bisa dibilang nggak kalah bagus. Menurut gua seimbang. Di sini udah ngedukung Dolby Atmos juga nih. Jadi kalau kalian mau nonton film di sini lebih berasa. Suara dapet, layar juga dapet. Apalagi kalau kalian pakai TWS, kayaknya bakal lebih enak sih. Untuk koneksi Bluetooth-nya, HP ini menggunakan Bluetooth 5.4. Jadi kalau kalian mau pakai earphone wireless, pastiin perangkatnya kompatibel ya. Dan di sini pastinya juga udah ada NFC ya guys. Selain itu, HP ini juga dilengkapi dengan IP68 yang tahan terhadap cipratan air dan debu. Masih aman kalau nggak sengaja kena cipratan-cipratan sedikit, asal nggak nyelup ya. Nah, walaupun terbilang lengkap, spesifikasi dan fiturnya, harga Xiaomi 13T ini harga rilisnya sama dengan generasi sebelumnya, yaitu 12T. RAM 12GB dan kapasitas penyimpanan 256 yang kayak punya gua dibanderol dengan harga 6,5 jutaan aja. Menarik nih guys, kalian bisa beli di toko online atau offline langganan ya. Oke guys, itu dia review dari gua tentang Xiaomi 13T. Kira-kira kalian tertarik gak nih buat beralih jadi user Xiaomi? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Follow juga akun media sosial kita lainnya di Instagram dan TikTok @electronic_id. Kalau kalian punya rekomendasi seputar elektronik yang mau kita bahas, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. See you in the next video and bye!